Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di penghujung Ramadan ini, sebagaimana kita katakan di pertemuan kemarin, bahwa kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitr, yang mana merupakan bahan makanan pokok sejumlah satu sa'. Satu sa' tersebut adalah 3 mud, 3 takaran kalau kita mengambil dengan kedua belah telapak tangan kita. Cuma mud yang diminta adalah mudnya Rasulullah seukuran tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepada siapa kita bagikan zakat fitrah tersebut? Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan kepada kita semua. Dalam Al-Quran, Allah katakan, innamas sadaqatu lil fuqara. Bahwa as-sadaqat yang dimaksud di sini zakat, zakat fitrahkah, zakat malkah, seluruh zakat. Innamas sadaqatu yang pertama lil fuqara. Pertanyaannya, siapa itu fuqara? Karena yang kedua Allah katakan wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Kita mungkin terkecoh, bingung, bagaimana membedakan fakir miskin. Kita suka dengar istilah ini, fakir miskin, fakir miskin. Tapi siapa fakir dan siapa miskin? Dikatakan oleh ulama, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ya, orang yang tidak memiliki pekerjaan atau dia punya pekerjaan tapi tidak mampu mencukupi setengah dari kehidupannya, setengah biaya hidupnya. Jadi misalkan biaya hidup makan 3 kali sehari ya untuk dirinya, misalkan 100.000, bisa dia bekerja tapi pekerjaannya ini tidak mampu menghasilkan setiap harinya itu kurang dari Rp50.000, maka dia termasuk orang fakir. Kita mulai memahami itu, orang fakir. Orang miskin, mereka yang dikatakan orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan, namun hasilnya tidak mampu mencukupi seluruh kehidupannya, seluruh kebutuhannya, namun lebih dari setengah dia sudah dapatkan. Kalau tadi Rp100.000, maka mungkin dia sudah dapatkan Rp70.000, maka dia tergolong orang yang miskin. Dan ingat, fakir miskin, ketika dalam syariat menyebutkan tentang pekerjaan, yang dimaksud adalah pekerjaan yang halal. Sehingga siapapun mereka, kalaulah pekerjaannya itu tidak halal, pekerjaan tidak halal, walaupun punya rumah yang begitu megah seperti istana, tapi status dia dalam syariat, dia adalah orang fakir, seperti orang yang tidak punya kerjaan, dan mereka boleh diberikan zakat fitrah untuk mengembalikan mereka, menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal amilin, para amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah atau yang mewakili pemerintah, ditunjuk secara resmi. Mohon maaf, adapun amil-amil yang didirikan secara sukarela di masjid-masjid, maka mereka bukan amil, karena mereka secara sukarela. Kalau ada pertanyaan, amil itu ada yang miskin, maka yang miskin itu boleh mengambil bagian dari bagian orang miskin, tapi tidak dari bagian seorang amil, karena dia bukan amil yang ditunjuk oleh pemerintah atau yang mewakili pemerintah di saat itu. Al-amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang baru memeluk Islam, yang mana mereka harus dikuatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena biasa orang ketika dia masuk dalam sebuah agama, dia masuk dalam Islam, kehidupannya akan goncang. Maka dia butuh dukungan, dia butuh sokongan dari saudara muslim yang lainnya, sehingga diberikanlah mereka dari bagian zakatnya kaum muslimin
untuk saudara mereka yang baru masuk ke dalam agama ini. Sampai kapan? Sampai kesulitannya selesai. Kesulitan yang berhubungan dengan masuknya dia ke agama Islam selesai, maka selesai sudah bagian dari mu'allafat qulubuhum. Tapi ternyata dia menjadi orang yang fakir, maka dapatkan dari bagian yang fakir. Atau miskin, bagian yang miskin. Sehingga kita tidak salah di dalam menentukan siapa mereka dan bagaimana membagi pada mereka. Lalu wafir riqab adalah orang-orang yang statusnya budak dan diminta oleh tuannya untuk membebaskan dirinya sendiri. Kalau kamu bayar sekian, maka kamu akan saya bebaskan. Maka kalau ada zakat mal, harus dibagi orang tersebut biar dia mampu membebaskan dirinya dari perbudakan itu. Wal gharimin, orang yang berhutang. Ingat, bukan hutang yang haram, hutang yang mubah, ya, apalagi yang selain mubah. Gitu. Maka dia boleh mendapatkan. Hutang yang haram tidak. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Nabi ketika menjelaskan ayat ini, Nabi katakan wa fi sabilillah, Nabi katakan au ghazin fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Jadi ingat, yang dimaksud fi sabilillah bukanlah para asatir. Naam, mereka berjuang di jalan Allah, tapi bukan yang dimaksud di sini. Tapi kami ingin membagi guru kami. Iya, mungkin ustadz kita punya hutang, maka dia dapat sebagai orang yang punya hutang. Mungkin ustadz kita kehidupannya minim, maka kita bantu guru kita. Ini kewajiban dari kita. Hanya yang harus kita perhatikan bagaimana menempatkan posisi bagian tersebut. Tidak ada yang berubah dari bagian ini, hanya posisinya sebagai apa. Wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan, baik ketika dia akan memulai perjalanannya atau di tengah-tengah perjalanannya. Inilah kelompok-kelompok orang yang harus dibagikan zakat fitrah kepada mereka. Tidak ada tujuan lain melainkan agar kita mampu menempatkan bagian tersebut pada bagiannya. Dan ingat, masjid ini juga bukan bagian dari fisabilillah, tapi masjid merupakan kewajiban kita semua sebagai muslimin untuk menjaga masjid kita, memperhatikan masjid kita. Apapun yang dibutuhkan, kita harus berusaha menjadi orang terdepan dalam membantu. Dan inilah ajaran Islam, ajaran Rasulullah, yang mana kita diminta untuk selalu bisa membantu pada orang-orang tersebut, pada orang-orang yang mampu untuk kita berikan keluasan pada mereka dari kesempitan yang mereka alami. Mudah-mudahan sebagaimana niatan kita untuk meluaskan, melapangkan mereka, Allah lapangkan juga jalan kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.